Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi bilangan cacah. Nah, bilangan cacah memiliki 5 sifat, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Mari bersama-sama kita mempelajari tentang kelima sifat ini. Nah, yang pertama kita masuk ke sifat tertutup, di mana kalau ada dua bilangan bulat yang ditambahkan, hasilnya akan tetap bilangan bulat atau cacah. Nah, contohnya seperti ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, contoh terakhir, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sama juga pada perkalian, yaitu misalnya 2 dikali 5 sama dengan 10, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya misalnya 2 dikali 8 sama dengan 16, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada sifat komutatif atau pertukaran, di mana sifat ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, contoh untuk penjumlahan misalnya adalah 12 ditambah 2 sama dengan, nah, yang namanya sifat pertukaran ini dibalik. Jadi 2 ditambah 12. Hasilnya menjadi 14. Begini. Lalu 3 ditambah, contoh yang kedua, 3 ditambah 2 dibalik 2 tambah 3 sama dengan benar 5. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu masuk kepada sifat perkalian. Contoh yang pertama, 2 dikali 8 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Selanjutnya contoh yang kedua, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Hasilnya 21. Jika ini dikalikan, maka hasilnya tetap menjadi 21. Nah, selanjutnya kita masuk ke asosiatif atau pengelompokan. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. 7 ditambah dalam kurung 4 tambah 5 sama dengan, nah, ini akan dikelompokkan menjadi seperti ini. Dalam kurung, buka kurung, 7 ditambah 4 tutup kurung tambah 5. Nah, seperti ini. Maka 7 kita akan menjumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. 7 ditambah 4 sama dengan 11 ditambah 5. Nah, sama dengan 11 ditambah 5 sama dengan 16. Nah, begini hasilnya. Jika ini dijumlahkan juga 4 ditambah 5 sama dengan 9, 9 tambah 7 juga sama dengan 16, teman-teman. Kemudian contoh untuk perkaliannya bilangan asosiatif. Contoh perkalian. Misalnya 4 dikali 2 dikali 1 sama dengan, sama seperti penjumlahan tadi, buka kurung 4 dikali 2 lalu dikali 1 sama dengan 4 dikali, kita selalu menjumlahkan atau melakukan
perkalian terhadap yang di dalam kurung dulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu dikali 1 sama dengan 8. Begini. Nah, biar lebih paham lagi, agar kita lebih paham lagi, kita akan buat contoh penjumlahan. Nah, kalau begini bagaimana ya teman-teman kira-kira? 3 ditambah 2 tambah 5. Nah, kalau begini bagaimana ya teman-teman? Sama saja seperti tadi, tapi ini kita balik menjadi seperti ini. 3 ditambah buka kurung 2 ditambah 5 sama dengan, jumlahkan ini dalam kurung dulu. 2 tambah 5 sama dengan 7. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, oke, kita juga akan menambah contoh dari sini yang perkalian. Oke, ini salah satu contoh. 2 dikali 3 dikali 1, maka sama seperti tadi, 2 dikali dalam kurung 3 dikali 1, 3 jadi 2 dikali 2 kali 1 sama dengan 3, hasilnya adalah 6. Begitu. Keempat, kita masuk ke sifat distributif atau penyebaran. Contohnya yang pertama, misalnya 8 dikali 2 ditambah 5 sama dengan, nah, kita akan melakukan perkalian silang. 8 dikali 2 dalam kurung 8 dikali 2. Nah, tanda tambah kita pindahkan ke sini. Nah, kan ada tanda tambah, jadi tanda tambahnya ke sini. Lalu 8 dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 16 ditambah 8 dikali 5 sama dengan 40 dengan 56. Nah, begini. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua biar kita semua lebih paham. Yang contoh yang kedua, misal 2 dikali 3 ditambah 4. Jadi kita lakukan perkalian silang sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 tambah 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 6 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 14. Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita satu contoh masih di sifat distributif. Kita akan membuat contoh pengurangan. Ini 3 dikali 5 dikurang 4 sama dengan berapa ya kira-kira teman-teman? Nah, sama seperti tadi, hanya beda pada simbol pengurangan dan penjumlahannya saja. 3 dalam kurung 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 4 sama dengan, sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 dikurang 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, 15 dikurang 12 sama dengan 3. Nah, mudah kan teman-teman sifat distributif itu? Yang terakhir ada sifat identitas atau elemen netral, di mana pada operasi penjumlahan adalah 0. Contohnya seperti ini. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 2 ditambah
0 sama dengan 2. Lalu pada operasi perkalian adalah 1. Misalnya 3 dikali 1 sama dengan 3, 7 dikali 1 sama dengan 7. Seperti ini teman-teman. Nah, begitu saja penjelasan saya tentang sifat-sifat operasi pada bilangan caca. Bagaimana teman-teman semua sudah pada mengerti bukan? Nah, apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman.